Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selamat bertemu di dalam acara santapan rohani pada hari ini. Bersyukur kepada Tuhan karena berkat dan kasih serta rahmat-Nya yang selalu baru setiap pagi dalam kehidupan kita. Saya percaya kita dalam kondisi sehat, bahagia, damai, dan sejahtera. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk berkat Tuhan hari ini yang Tuhan telah berikan kepada kami dalam kehidupan kami. Sebelum kami menjalani kehidupan kami akan terima firman Tuhan, merenungkannya. Ialah Tuhan bekerja dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami diberkati oleh firman Tuhan. Dan Engkau yang akan memberikan terang bagi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengenal lebih jauh, lebih dalam, dan lebih mengerti akan kehendak. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada hari ini adalah melekat kepada Tuhan pasti menghasilkan buah, bagian yang pertama. Saya akan ambil dari Yohanes 15 ayat 5a. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Saudaraku yang kasih Tuhan, tanaman anggur merupakan tanaman khas yang dimiliki oleh hampir setiap petani di Israel pada masa dulu. Selain gandum dan tanaman buah-buahan lainnya, Tuhan menggambarkan umat-Nya, yaitu umat Israel, sebagai pohon anggur pilihan Tuhan. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, sayang mereka, yaitu umat Israel yang dipelihara Tuhan sedemikian rupa, justru mengecewakan hati Tuhan, sang pemilik, yaitu Tuhan. Karena apa? Tidak menghasilkan buah seperti yang Tuhan harapkan. Maka di dalam Yeremia 2 ayat 21 sana ditulis, Aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni, betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk dan pohon anggur liar. Jadi harapan Tuhan musnah ya, ketika Tuhan mengharapkan bahwa anggur yang ditanam itu menjadi anggur yang istimewa, menghasilkan buah yang bagus. Tetapi di Yeremia 2 ayat 21 disebutkan menjadi pohon berbau busuk. Melalui perumpamaan tentang pokok anggur ini, saudaraku, ada dua hal penting yang menjadi pembelajaran bagi orang percaya. Yang pertama adalah persekutuan yang karib dengan Tuhan. Ya, yang pertama adalah persekutuan yang karib dengan Tuhan. Ranting layaknya harus melekat kepada pokok anggur, saudara. Jika tidak, sampai kapanpun ranting tak akan bisa bertumbuh, apalagi berbuah. Jika ranting tidak berbuah dalam jangka waktu tertentu, pastilah akan dipotong. Ranting yang dipotong tentu akan mengering dan mati karena tidak mendapatkan asupan makanan. Ranting itu tidak ada gunanya lagi. Ia akan dibuang dan kemudian dicampakkan ke dalam api untuk dibakar. Yohanes 15 ayat 6. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena itu membangun persekutuan yang karib dengan Tuhan adalah hal yang mutlak, yang harus ditaati. Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kemudian yang kedua adalah menghasilkan buah. Syarat utama untuk dapat menghasilkan buah adalah melekat pada pokok anggur. Yohanes 15 ayat 5. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. dibutuhkan suatu kerelaan untuk diproses
agar bisa bertumbuh dan berbuah. Karena apa, saudaraku? Di Yohanes 15 ayat 2 disebutkan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Kata-kata dibersihkannya ini kita garis bawahi, supaya ia lebih banyak berbuah. Kata dibersihkannya ini adalah diproses oleh Tuhan. Ketika kita membuka diri kepada Tuhan dengan mengizinkan Roh Kudus masuk dan tinggal dalam hidup kita, mau tunduk pada pembentukan Tuhan, mau dibersihkan, maka hidup kita siap untuk menghasilkan buah. Memang proses itu tidak mudah dan seringkali menyakitkan, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita terus menempel kepada pokok anggur. Jangan sampai terlepas. Kita tetap diam di dalam Tuhan, di dalam persekutuan, di dalam doa, dan senantiasa setia dalam ibadah. Dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Dan kita akan menghasilkan banyak buah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan berdoa. Terima kasih untuk firman Bapa. Biarlah kami terus akan tetap tinggal di dalam Bapa, sehingga buah kami akan banyak dan buah kami akan lebat. Karena kami diberkati Tuhan, karena kami melekat kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Bila kami pegang teguh dan kami terapkan dalam kehidupan kami sebagai penuntun kehidupan kami, Tuhan menerangi setiap langkah kaki kami sesuai dengan kebenaran firman. Menyerahkan kehidupan kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.